Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ibu berharap di pagi hari ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Alangkah baiknya jika pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ria Nafsu Zakia. Baria. Hadirah Bu, hadirah. Wildatul Hasanah. Hadirah. Sofiatul. Hadirah. Hadir semua ya. Selanjutnya Ibu akan mereview materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan, yakni tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang mengalami hidup pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semua umat Islam laki-laki maupun perempuan yang besar maupun yang kecil, merdeka atau hamba sahaya diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikeluarkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram dari makanan yang mengenyangkan sesuai dengan negeri masing-masing. Poin B yakni syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama Islam, yang kedua lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Poin ketiga yakni rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat. Yang kedua, adanya orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, adanya orang yang menerima zakat fitrah. Yang D yakni berupa makanan pokok yang dizakatkan. Poin keempat yakni tentang waktu-waktu zakat fitrah. Mbak Ria bisa menjelaskan atau menyebutkan waktu-waktu zakat fitrah? Mbak Ria? Iya Ibu, belum bisa Ibu. Monggo Mbak Sofi, mungkin bisa Mbak Sofi. Tunggu sebentar Bu. Zakat fitrah Bu. Ya, waktu-waktu zakat fitrah. Ada beberapa waktu untuk membayar zakat fitrah, yaitu waktu yang diperbolehkan atau disebut mubah. Kemudian waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik, yaitu afdol, di mana dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Kemudian waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah sholat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Kemudian yang terakhir, waktu haram, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Sudah Bu. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Pemaparannya baik sekali. Kepada Mbak Wilda, sebutkan manfaat dari zakat fitrah. Ibu, manfaat dari zakat fitrah itu yang pertama, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental, spiritual, maupun dari segi ekonomi, psikologis. Yang kedua, menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan
kesejahteraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Yang ketiga, mengkikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan. Dan yang terakhir, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Terima kasih Mbak Wilda. Yang kedua yakni orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amir, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang banyak hutang, yang ketujuh sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil atau musafir. Materi selanjutnya yakni Ibu akan menjelaskan tentang zakat mal. Yang pertama, pengertian zakat mal. Zakat mal menurut bahasa adalah suci, tumbuh, dan berkah atau terpuji. Zakat dari segi terminologi atau secara istilah fikih adalah zakat seorang muslim karena kepemilikan hartanya sudah sampai nisab atau sampai batas seorang harus mengeluarkan zakat tersebut. Yang kedua yakni hukum mengeluarkan zakat mal. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardu ain bagi setiap individu yang mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syaratnya di sini, syarat wajib zakat mal yakni berlaku bagi yang pertama orang Islam, orang merdeka, milik yang sempurna sampai pada nisab, masa memiliki sudah sampai 1 tahun, selain tanaman dan buah-buahan. Yang keempat yakni jenis harta yang dizakati dan nisabnya. Yang pertama zakat kambing. Kalian bisa baca sendiri ya di LKS yang sudah kalian pegang. Ada pertanian, ada zakat hasil tambang. Ibu berharap kalian bisa mengerti dan bisa mempelajari sendiri di rumah. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat mal, yakni orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang banyak hutang, sabilillah, dan ibnu sabil dan musafir. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya bab 9, yakni sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pertama, yakni pengalaman sebagai pelaku ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, pengalaman mengembala kambing. Semenjak yatim piatu dan hidup bersama pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang wirausahawan dalam pengembalaan kambing. Beliau mengembala kambing tersebut milik Abu Thaliban. Penduduk Mekah lainnya juga dikembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengalaman sebagai seorang wirausahawan ini, beliau memiliki sifat yang ulet, sabar, tabah, tenang, dan terampil. Yang kedua yakni pengalaman mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW memperoleh pengalaman berdagang ke negeri Syam. Sekarang jadi negeri Syria, Jordan, dan Lebanon. Dalam perjalanan tersebut, beliau dapat memperluas wawasan pengetahuan dengan menyaksikan bekas peninggalan sejarah berupa reruntuhan kerajaan zaman itu. Karena itu, dengan pengalaman ini telah membawa beliau mulai tumbuh jiwa kemandirian dalam berdagangnya. Yang ketiga, yakni pengalaman sebagai karyawan dari pengusaha Khadijah. Sekitar usia 20 hingga 25 tahun, Muhammad SAW memiliki jiwa kewirausahawan yang tangguh. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan kepercayaan dari Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha wanita yang berhasil untuk menjalankan perniagaannya ke negeri Syam. Ketika itu, beliau didampingi pembantu Khadijah bernama Maisarah. Perdagangan atau perniagaan yang dilaksanakan oleh Muhammad tersebut sangat
sukses dan besar. Kesuksesan perniagaan beliau dengan mempergunakan tata cara perniagaan yang Islami, yakni beliau itu jujur, sopan, santun, dan menawarkan dagangannya itu dengan halus dan lembut, sehingga disukai para pembeli. Barang dagangan laku terjual dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jiwa kemandirian Nabi Muhammad dalam berdagang dan menghadapi persaingan dari para pedagang lainnya itu dihadapi dengan kejujuran dan juga sopan santun. Yang kedua yakni membangun ekonomi keluarga. Setelah Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, beliau menjalankan bisnis perniagaannya hingga berkembang sangat pesat. Berbagai negara didatanginya, antara lain Yaman, Oman, dan Bahrain. Dalam perdagangan beliau tetap mempergunakan prinsip jujur dan sopan. Dari latar belakang ekonomi Khadijah yang sudah menjadi konglomerat tersebut, ditambah kesuksesan suaminya dalam menjalankan bisnisnya, maka rumah tangga Muhammad tergolong memiliki perekonomian yang mapan. Dan sejarah mencatat bahwa setelah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 dan semua hartanya tersebut dimilikinya dan dipergunakan untuk biaya dakwah. Muhammad berhasil membangun perekonomian keluarga dengan cemerlang sebelum usianya yang 40 tahun. Setelah Muhammad mendapatkan kepercayaan dan keberhasilan merukunkan masyarakat Arab terkait peristiwa peletakan Hajar Aswad pada usia 35 tahun, sehingga memperoleh gelar Al-Amin dan prihatin akan kebobrokan moral bangsa Arab yang saat itu sangat jahiliyah. Maka dengan kehidupan perekonomian keluarga yang dipandang mapan, beliau mengurangi usaha bisnisnya sekitar usia 35 hingga 40 tahun. Beliau sangat aktif merenungkan diri untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kebobrokan bangsa Arab dan kejahiliahan bangsa Arab itu dapat segera dihentikan. Akhirnya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pada usia 40 tahun, ditandai dengan penerimaan wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan yang tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, yakni membangun ekonomi dan perdagangan umat. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah dan melaksanakan dakwahnya selama 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Yasrib atau Madinah, tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, beliau di samping sebagai Rasulullah juga kepala pemerintahan di Madinah. Maka beliau mulai membangun dan menetapkan sebagai kebijakan-kebijakan antara lain yang pertama, membangun Masjid Nabawi sebagai tempat beribadah, berkumpul dan berinteraksi, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah digunakan untuk sholat Jumat selama pertama kalinya. Yang kedua yakni membangun keharmonisan umat untuk konsep ukhuwah Islamiyah berupa mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, sehingga terjadi ta'awun, yakni tolong-menolong di antar mereka. Yang ketiga yakni membangun perekonomian dan perdagangan dengan membuat pasar bagi Al-Zubair, menetapkan timbangan dan takaran agar tidak merugikan pembeli dan penjual, dan menetapkan standar dirham dan dinar sebagai alat tukar yang sah. Memperhatikan uraian yang sudah saya jelaskan tadi, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad tersebut, terdapat suatu kebijakan yang terkait dengan persoalan ekonomi dan perdagangan yang didasarkan atas pengalaman yang diperoleh oleh beliau selama bertahun-tahun sebagai pelaku ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini, Islam mengatur bagaimana caranya agar pilihan yang terbaik dan menguntungkan bagi seorang itu dilakukan dengan benar dan tidak batil. Begitu pula jika seorang melakukan perdagangan dan mendapatkan untung yang besar. Kegiatan yang dilakukannya dengan cara yang benar dan tidak batil. Tijarah atau baik, yakni perekonomian dan perdagangan yang dibangun Rasulullah SAW sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah berprinsip yakni yang pertama melarang memakan harta dan cara yang batil. Yang kedua, melaksanakan perdagangan atas dasar
Antaroddin atau kesukarelaan. Yang ketiga, akuntansi atau mencatatnya dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam LKS kalian, coba dilihat ada ayat surah An-Nisa ayat 29. Kepada Mas Yusron bisa membacakan? Buku LKS saya ketinggalan, Bu. Maaf. Monggo Mbak Ria mungkin. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terima kasih Mbak Ria. Ayat kedua yakni Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Monggo Mbak Sofi bisa dibacakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu wal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha wa rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safiha au dha'ifa au la yastati'u ayyumillahu wa falyum lil waliyuhu bil ad wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengerjakannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa, maka yang seseorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jamu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada Allah atau menimbulkan keraguan. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Sofi. Dari ayat yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian tadi, di situ banyak hal yang bisa dipelajari, yakni tentang utang piutang atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Ibu di sini akan menjelaskan tentang riba. Riba artinya bertambah yang cenderung merugikan. Al-Quran melarang keras pemakaian riba dan menggolongkan sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Riba dikategorikan transaksi yang batil dan menjadi contoh pertama para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah memakan harta yang batil.
Jadi di sini melakukan riba itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, talaqi rukban merupakan upaya perdagangan dengan cara menghadang pedagang desa yang membawa barang dagangan sebelum sampai di pasar. Ba'i najasi merupakan pengecohan dalam perdagangan, yakni upaya perdagangan yang dilakukan dengan cara meminta bantuan orang lain agar memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, sehingga calon pembeli tersebut tertarik untuk membelinya. Selanjutnya, tajlis atau penipuan adalah transaksi yang mengandung sesuatu hal yang tidak diketahui oleh pembeli atau si penjual tersebut. Islam mengatur agar setiap transaksi berprinsip kerelaan, yaitu sama-sama rela antara kedua belah pihak. Mereka harus mendapatkan informasi yang sama, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Tadlis dapat terjadi dalam hal kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan. Tadlis termasuk jual beli yang sangat dilarang. Selanjutnya yakni gharar, merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian bagi penjual maupun pembeli. Misalnya, jual beli ijon, jual beli ikan di dalam kolam, jual beli anak kambing yang belum lahir. Jual beli gharar ini dapat terjadi dalam hal kualitas, kuantitas, harga maupun waktu, dan termasuk jual beli yang sangat dilarang. Ikhtiar atau menimbun barang, monopoli shaking, merupakan spekulasi pedagang untuk mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang dan mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Ihtikar termasuk dilarang dalam Islam. Dalam memperhatikan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tersebut, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di sini Ibu akan menjelaskan ke poin B, yakni meneladani perjuangan Nabi dan para sahabat di Madinah. Yang pertama yakni keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam membangun ekonomi dan perdagangan. Sejak kecil, Nabi Muhammad telah berwirausaha dengan mengembala kambing, ikut berdagang ke pamannya, dan menjadi karyawan dari seorang pengusaha. Setelah beliau berkeluarga, menjadi Rasul dan juga menjadi kepala pemerintahan, beliau dengan bijak mengatur umatnya dengan salah satu tentang perekonomian tersebut. Monggo Mbak Wilda bisa membacakan sabda Rasul di LKS-nya. Iya, Bu. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Asy'ari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah. Qalu fa in lam yajid qala fay'amal bi yadayhi fayanfa' nafsahu wa yasaddaq fa in lam yastati' aw lam yaf'al qala fayu'inu dhal hajatil malhuf. Qalu fa in lam yajid yaf'al bil ma'ruf fayumsik inish syarri fa innahu lahu sadaqah. Artinya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang Islam berkewajiban untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, kalau tidak ada apa-apa? Rasul menjawab, ia berusaha dengan kedua tangannya, lalu ia mendapat manfaat bagi dirinya, dan ia bersedekah. Mereka bertanya, kalau ia tidak sanggup atau tidak melakukannya? Rasul menjawab, ia membantu orang yang menderita dan memerlukan bantuan. Mereka bertanya, kalau tidak dilakukannya? Rasul menjawab, ia menyuruh melakukan kebaikan. Mereka bertanya, kalau ia tidak melakukannya? Beliau menjawab, ia menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Itu berarti sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1706. Terima kasih Mbak Wilda. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan materi ke poin kedua, yakni keteladanan para sahabat dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Di situ penjelasannya sudah sangat lengkap, kalian bisa baca sendiri. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa bertanya kepada Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semua materi sudah Ibu jelaskan ya. Di sini terdapat soal pilihan ganda, soal esai, dan soal perjodohan. Bisa kalian kerjakan di rumah.
Mungkin ini saja ya dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Lebih baiknya jika pertemuan di pagi hari ini kita akhiri dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.